Ratusan tenaga kerja sukarela, mantan honorer, dan tenaga kerja non-pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar datangi kantor DPRD Kabupaten Kampar. Kedatangan para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini disambut langsung pada pimpinan DPRD Kampar. Perjuangan tenaga kerja sukarela, mantan honorer, dan tenaga kerja non-pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terus berlanjut. Setelah sebelumnya melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu, kini ratusan TKS tersebut mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kampar. Kedatangan mereka disambut langsung Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar dan para pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iib Nur Saleh dan Zulfan Azmi. Kedatangan mereka terkait tidak dapat mengikuti tahapan seleksi P3K tahap 2 karena tidak terdaftar sebagai pegawai honorer di pemerintahan Kabupaten Kampar. SK mereka tidak ada dalam data pemerintah Kabupaten Kampar karena pengangkatan para TKS tersebut diangkat langsung oleh Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar. Sehingga akun para TKS tersebut ditolak oleh sistem saat melakukan pendaftaran untuk tahapan seleksi P3K yang saat ini sedang berlangsung. Dengan alasan para TKS yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi tidak dapat diterima sebagai peserta seleksi P3K karena belum terdaftar. Padahal beberapa kabupaten kota lainnya tidak mempersoalkan persyaratan ini. Di mana para TKS kesehatan kabupaten kota yang ada di Riau dapat mengikuti tahapan seleksi P3K yang sedang berjalan. Salah satu perwakilan TKS Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Amirul mengatakan, saat ini dirinya tidak dapat berbuat banyak. Terkait kendala mereka untuk mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hal ini disebabkan mereka tidak masuk data secara administratif di pemerintah Kabupaten Kampar. Pihaknya berharap agar DPRD Kabupaten Kampar dapat memperjuangkan nasib mereka agar dapat mengikuti seleksi P3K tersebut. Karena hal ini merupakan harapan agar mereka dapat mengikuti tahap seleksi P3K tahap 2 yang sudah berlanjut saat ini. Hal ini mengingat sebagian besar mereka sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun lamanya. Sehingga sepatutnya hal ini menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Kampar agar mereka juga memiliki hak yang sama untuk berjuang mengikuti seleksi P3K Kabupaten Kampar tahap 2 yang sudah berjalan. Lebih ke TKS Pak, jadi kami kurang apa lagi Pak kan, karena ada beberapa hal yang mau disampaikan Pak terkait permasalahan ini Pak. Yang pertama Pak, masalah untuk buka akun tadi Pak, kalaupun tidak terkejar Pak, proses akun kami tadi, apakah ada jaminan kami untuk ikut gelombang berikutnya Pak di tahun 2025? Habis itu terus yang kedua Pak, persoalan kami tadi kan Pak, sudah buat akun daftar CPNS Pak, tapi yang perlu diketahui di sini Pak, kami mendaftar CPNS kemarin itu dikarenakan pada saat itu Pak, regulasinya menyatakan kami yang punya SKCS, SK penjaga malam dan supir pada saat itu dikatakan tidak bisa Pak. Regulasi yang menyatakan bisa itu kan setelah kami melakukan pendaftaran CPNS dan melalui tahapan terapannya Pak. Jadi besar harapan kami Pak. Sudah ada satu lagi Pak, mengingat adanya informasi tadi dari BKPSDM yang menyatakan kami yang tidak ikut tahapan P3K ini Pak, tidak gelombang kedua, tidak akan ada istilahnya akan terjadi pemutusan kerja di tahun 2025 ini Pak, dan tidak dianggarkan untuk kami Pak. Jadi besar harapan masih, walaupun mungkin waktunya udah mepet Pak, tapi kami masih besar harapan kami untuk bisa mengikuti tes P3K gelombang kedua ini Pak. Jadi mohon sama Bapak permasalahan kami ini Pak. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi meminta Kepala Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten Kampar agar dapat menjelaskan persoalan ini, terutama agar dapat memperjuangkan nasib calon P3K dapat berjuang dan mengikuti seleksi yang dilakukan. Dalam kesempatan ini, Zulfan juga menanyakan langsung kepada Kepala BKPSDM Kampar, kenapa di daerah lain para TKS bisa melakukan tahapan seleksi, sementara di Kabupaten Kampar tidak.
Dirinya juga menghimbau pemerintah Kabupaten Kampar agar menindaklanjuti hal ini mengingat karena para TKS sudah menjalankan tugasnya dan bekerja cukup lama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut juga seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Kampar untuk merekrut P3K dari tenaga kesehatan melalui perekrutan TKS yang ada. DPRD Kabupaten Kampar juga dalam hal ini berharap pemerintah Kabupaten Kampar memiliki solusi sehingga persoalan ini tidak membuat gaduh dan merugikan masyarakat. Depodik ya. Depodik. Ini juga jadi catatan. Kalau data depodik itu kan nampak itu. Lainnya waktu di input data, mereka menjadi honorer apa namanya, apakah mereka TKS namanya atau apa namanya di sekolah, bukan honor komite apa namanya, tapi dia masuk data depodik. Iya kan? Yang di sekolah negeri. Otomatis ini juga bisa jadi bagian pengganti SPTJM. Hanya yang perlu kita diskusikan. Kita diskusikan saja, dan kita nanti langsung jawab tidak. Karena kita belum pernah diskusikan ini kan Pak Kaban. Apakah ini SPTJM ini bisa diganti dengan SISDK? Nah, kalau kita sudah diskusikan karena itu sesuai dengan waktunya 2 tahun kebelakangan atau 3 tahun belakang, mereka sudah honor, sudah TKS, ya udah boleh masuk. Dipastikan mereka sudah terverifikasi kok. Iya kan? Nah mungkin kampus, gak mungkin kadis menerima mereka sebagai TKS tidak punya ijazah. Nah mungkin itu. Maka sebab itu saya berharap kepada pemerintah daerah, BKPSDM dan Dinas Pendidikan dan Kesehatan, marilah kita bersama-sama mencari solusi ini. Tak adanya kita sebetulnya menghambat-hambat nih ya dinas sekalian, saudara sekalian. Tidak ada, karena memang beliau membaca regulasi. Tapi kita bersama-sama mencari solusi. Mungkin saja kealfaan ada yang tidak terbawa balik informasi-informasi. Maka menurut saya, kalau kita sudah berkonsultasi, Senin itu tanggal 6 kalau nggak salah. Iya. Selesai Jumat konsultasi, buka sistem tanggal 6, tanggal 7 masih bisa. 2 hari masih bisa mereka untuk mendaftar. Betul kan? Jadi kalau Pak Kaban masih bisa, kalau memang dari Kemenpan RB atau BKN itu bisa memberi semacam apa. DPRD Kabupaten Kampar juga akan mengajak pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat bersama-sama memperjuangkan persoalan ini ke pemerintah pusat. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.